warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mohon maaf saya memperhatikan yang sedang mencicipi hidangannya. Alhamdulillah, ikhlas Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasul ba'dahu amma ba'du. Hadratul Mukarram yang sama-sama kita hormati orang tua kita, sesepuh kita, Kiai Sanusi, Bapak Ketua MUI, Bapak Ketua DMI, guru saya Pak Haji Agus, Ustaz Ade, juga para jamaah semua. Yang mohon maaf para guru-guru, para ustaz, yang mohon maaf lahir batin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Karena beliau Allah tidak mengurangi rasa takut dan rasa hormat saya kepada antum. Allah masih memberikan kita nikmat hidup setelah kita beberapa jam Allah matikan. Karena tidur itu sejatinya kita mati. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita nikmat sehat. Karena tidak mungkin bisa menghadiri undangan ini, bisa berjalan ke Masjid Al-Kautsar ini kalau kita tidak Allah berikan kesehatan. Yang terpenting alhamdulillah Allah masih memberikan kita nikmat iman dan Islam. Sehingga dengan iman dan Islam ini kita punya keyakinan untuk melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah, melawan diri, melawan ego diri, melawan rasa ngantuk, melawan rasa malas, karena Allah titipkan keimanan kepada kita. Itu yang patut kita syukur. Salawat seiring salam semoga tercurah tetap kepada baginda alam habibana wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit saya mohon izin kiai, para guru semuanya, kalau saya nanti melebihi dari waktu yang sudah ditetapkan dari jam 6 kurang lebih insya Allah 5 menit sampai 7 menit. Satu ayat yang perlu kita renungi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aqimis sholata liduluki syamsi ala ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Kata Allah Subhanahu wa taala, dirikanlah salat ketika tergelincir matahari atau waktu zuhur, ila ghasaqil laili sampai malam atau waktu asar dan maghrib. Allah tekankan. Wa qur'anal fajri, dan sholat apa? Sholat subuh. Allah menekankan menggunakan inna taukid yang benar-benar Allah mengistimewakan. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya sholat subuh ini apalagi berjamaah di masjid kana mashhuda, malaikat menyaksikan. Masya Allah, apakah kita tidak tergugah untuk melaksanakan ini? Allah mengutus malaikatnya, Allah menetapkan malaikatnya
Inilah mungkin yang digagas para guru-guru kita, para sesepuh-sesepuh kita. Kenapa diadakannya suling atau subuh gabungan atau wasilah subuh, apalah itu namanya? Mungkin ini selain melaksanakan sholat subuh juga silaturahmi. Karena ulama besar yang berasal dari Indonesia, Syekh Nawawi mengatakan tidak ada yang lebih utama ketimbang dua perkara. Khoslatani la syai'un afdalu minhuma illa al-imanu billah wa naf'u lil muslimin. Di bab yang kedua kata Syekh Nawawi, hanya ada dua perkara yang tidak ada yang lebih baik ketimbang yang dua ini. Apa yang dua ini? Al-imanu billah, beriman kepada Allah. Termasuk ayat yang tadi, kalau kita merasa beriman kepada Allah, termasuk ayat-ayatnya Allah, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Saya yakin mungkin Pak Ketua DMI MUI tidak perlu capek-capek mengajak-ngajak para ustaz, para kiai, para guru, tidak perlu capek mengajak ayo sholat subuh di masjid berjamaah. Saya yakin ketika itu imannya Allah tanamkan dan kita menerimanya keimanan itu. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda, sesungguhnya sholat subuh itu malaikat menyaksikan, masjid tidak akan sepi. Masya Allah. Tapi kan gimana kenyataannya sekarang? Mungkin di Al-Kausar ya, yang imam satu, yang makmum tiga, gitu ya Ustaz Gufron. Jadi jamaah dalamnya ya Ustaz Gufron, ya imam, yang ada makmum. Ustaz, kalau saya tanya Ustaz, kalau sholat subuh di Al-Kausar berapa sok biasanya? 2 sok, 1 imam, kedua makmum, 3 orang. Mungkin sama di masjid-masjid yang lain begitu. Kenapa? Mari Al-Fakir mengajak sama diri pribadi, umumnya mengajak kepada jamaah sekalian. Mari kita sudah dikasih hidangan-hidangan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah disediakan ganjaran-ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menjanji. Jika Allah sudah berjanji, Allah tidak akan mengingkari janjinya. Kata Allah, sholat subuh disaksikan malaikat, yakini, imani. Karena kata Syekh Nawawi, kata Imam Nawawi, hanya 2 perkara yang tidak ada yang bisa mengalahkan kebaikannya. Yang pertama, al-imanu billah. Yang kedua, kata Syekh Nawawi, saya sudah 5 menit berdiri, mohon izin 2 menit lagi. Yang kedua, orang yang memberi manfaat kepada orang-orang muslim atau saudara. Dengan cara apa? Dengan cara silaturahmi ini. As-silaturahmi tajlibul umur wa kasiratul rizq. Allah buktikan sekarang bahwa silaturahmi ini dapat memanjangkan umur dan mendatangkan rezeki. Betul gak Pak? Bapak berangkat dari masjid masing-masing atau jemaah sholat di Al-Kausar ini, setelah sholat subuh ada kajian zikir. Pada kata Allah, ala bidzikrillah, ada bidzikrillah tatma'innul qulub. Maka dengan zikirlah hati-hati kita akan menjadi lemah lembut. Setelah zikir, siraman rohaninya Allah hidangkan siraman jasmaninya. Saya berdiri berbicara, bapak-bapak bisa mencicipi hidangan-hidangan. Itu bukti ayat-ayat Allah yang bersirat bahwa Allah tidak akan ingkar sama janjinya. As-silaturahmi tajlibul umur wa kasiratul rizq. Yang berikutnya ada hadis berikutnya, ketika kita duduk di majelis, julusuka sa'ata bil majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktuba haroban khairul laka min alfi ramadan. Duduknya hamba, duduknya kita di majelis ilmu sa'atan, sebentar saja. Sedangkan kita tidak membawa kolam, tidak menulis apa yang kita dengar, hanya mendengarkan saja. Khairul laka min alfi ramadan. Lebih baik ketimbang kita
sabilillah, atau ketika saat itu kita mengorbankan 10 unta. Pertanyaannya, sekarang kita sebentar lagi Idul Adha, mampukah kita mengorbankan 10 unta? Belum tentu, karena ada lainnya. Akan tetapi dengan duduknya kita di majelis ilmu, sa'atan khairul laka an ta'khirah. Mungkin itu sedikit, mohon maaf para kiai, para ulama, sedikit yang dapat saya sampaikan karena waktunya sudah melebihi. Karena saya gak enak yang ngasih mandat itu yang Ustaz Mukhtar, Ustaz dijadwal sampai jam 6. Khawatirnya para jamaah ketika hari Ahad itu ada kegiatan lain. Tapi alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita sebelum melaksanakan aktivitas yang lain kita awali dengan melaksanakan sholat subuh berjamaah, dengan melaksanakan silaturahmi. Mudah-mudahan kita keluarnya dari majelis ini menjadi hamba-hamba yang bersih, yang hamba-hamba yang Allah lindungi, hamba-hamba yang Allah berkahi ila akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.